Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku di channel YouTube Andra Juansa. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pemrograman dasar bahasa C++. Sekedar informasi, aku adalah mahasiswa baru di salah satu kampus di Jogja dan mengambil prodi informatika. Kebetulan mata kuliah yang diambil itu fokus ke pemrograman C++. Jadi aku di sini masih belajar juga. Kalau ada saran, kritik ataupun kesalahan, kalian bisa tulis di komentar. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, yang pertama kalian buka dulu text editornya. Bisa menggunakan Dev C++, Codeblock ataupun Visual Studio Code. Di sini aku sudah membuka aplikasi Visual Studio Code. Kalian bisa klik file, lalu new file. Sebelum kita menuliskan pemrograman bahasa C++, kalian save terlebih dahulu dengan cara Ctrl S atau pilih file, lalu save as. Nah, di sini kalian terserah mau simpannya di mana, atau lebih mudahnya kalian simpan di desktop saja. Beri nama seperti program pertama saya, seperti ini contohnya, lalu .cpp. Setelah itu pilih save. Setelah ini kita akan membuat sintaks sederhana dari C++. Ini adalah program sederhana saja, di mana kita akan menampilkan sebuah teks ke dalam program pertama kita. Di sini kalian ikuti saja sintaks yang aku tulis. Kalian tidak perlu bingung, ikuti saja terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan program sederhana dari C++. Kalian bisa ikuti sintaknya. Nanti akan kita jalankan apakah berhasil atau tidak. Tetapi sebelum itu aku akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai sintak dari C++ yang telah kita buat. Dimulai dari include iStream. Ini include iStream ini adalah salah satu file header yang memungkinkan kita untuk bekerja pada objek input dan output. Nah, output di sini termasuk cout. Nah, cout ini termasuk output. Lalu selanjutnya using namespace. Using namespace ini berarti kita dapat menggunakan nama untuk objek dan variabel dari pustaka standar. Nah, untuk catatan, kalian tidak perlu bingung dengan include iStream dan using namespace. Kalian anggap saja bahwa setiap kalian ingin membuat program C++, kalian wajib menuliskan include iStream dan using namespace untuk saat ini. Jadi kalian tidak perlu bingung terlebih dahulu, karena seiring dengan pembelajaran nanti kalian akan tahu juga kegunaan lebih spesifik mengenai file header dan using namespace std ini. Selanjutnya ada baris kosong. Nah, baris kosong ini C++ mengabaikan baris kosong, artinya tidak akan terbaca dalam program. Selanjutnya adalah int main. Int main ini adalah fungsi, termasuk ini fungsi. Lalu ada kurung kurawal. Kurung kurawal ini dimana apapun yang kita tuliskan di kurung kurawal maka akan dieksekusi di program nanti. Jadi semua yang tertulis antara pembuka kurung kurawal dan penutup kurung kurawal akan dieksekusi oleh program nanti. Cout ini berfungsi untuk menampilkan atau mencetak teks. Setiap penulisan cout maka harus dibarengi dengan operator penyisipan. Jadi jika ingin menulis sintaks cout maka harus menulis juga operator penyisipan. Lalu selanjutnya adalah teks.
Untuk teks kalian harus mengapit dengan kutip 2. Ini seperti ini. Lalu setiap pernyataan C++ harus diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada return. Nah, return ini berfungsi untuk mengakhiri fungsi utama. Jadi titik koma untuk mengakhiri pernyataan dalam C++ dan return untuk mengakhiri fungsi utama. Oke, kita akan menjalankan program yang telah kita buat menggunakan bahasa C++. Di sini kita pilih jalankan. Apakah berhasil? Oke, cukup sederhana program yang kita buat. Kita hanya menampilkan teks program pertama saya. Tidak apa-apa, untuk awal ini sangat penting karena kita di sini belajar bukan membuat program. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembelajaran C++-nya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini.